Sesuai dengan Pak Gembala debat tentang Abraham, pengorbanan, dan saya akan menambahkan tentang Sarah. Karena tadi Pak Gembala nyinggung tentang Sarah. Kenapa Sarah bersedia waktu Abraham memperkorbankan anaknya? Karena ada peristiwa yang luar biasa di situ. Mari kita sama-sama buka Kejadian pasal 18 ayat yang pertama. Kejadian pasal 18 ayat yang pertama. Udah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya, ayat pertama dulu dikatakan kemudian Tuhan, ulangi ya sama-sama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Abraham. Sekali lagi, Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Abraham. Sarah ada enggak? Nah, nanti kita jawab. Sarah di mana nih? Gitu ya. Nah, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Hari ini pesan yang pertama, ya kita ada 3 perikop dari Kejadian 18 ayat 1, ya. Itu ada kita berbicara tentang bagaimana Tuhan ya menyatakan dirinya kepada Abraham. Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. Kenapa perlu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham? Apa pentingnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham? Mengapa perlunya Tuhan menampakkan diri kepada kita? Mengapa pentingnya Tuhan menampakkan diri kepada kita? Hari ini apakah perlu Tuhan itu menyatakan dirinya kepada setiap kita? Perlu enggak? Apakah kita penting dan perlu dan sangat membutuhkan Tuhan itu menampakkan dirinya dalam hidup kita? Perlu enggak? Yuk kita lihat ada satu tontonan ya. Yang keras ya. Bisa diulangi. Entar, hentiin dulu. Dari awal suaranya dikerasin. Itu udah keras ya. Ya, mulai. Nah, saudara, itu pesan dari Bapak negara kita, ya, kepala negara kita, bahwa hari-hari ini situasinya sulit, ya, itu yang digambarkan oleh para pemimpin dunia, lembaga-lembaga yang mereka mengurusi tentang dunia ini, mengatakan hari-hari ini sulit, tahun depan apa? Gelap. Saya mau tanya, betapa pentingnya kita membutuhkan Tuhan menyatakan dirinya atas setiap kita. Firman Allah berkata kemudian Tuhan menyampaikan dirinya kepada Abraham. Hari-hari ini kita butuh Tuhan menyatakan pribadinya atas setiap kita. Karena ini waktu yang sulit dan gelap. Gak ngerti apa yang harus kita lakukan.
Semua strategi, semua perencanaan, semuanya dianggap orang paling lihai, konsultan yang paling hebat pun hari ini salah memprediksi. Gitu. Karena apa? Karena segala sesuatu memang sesuai firman Tuhan akan digoncangkan. Tapi akan tinggal tetap firman Tuhan. Amin. Dan hari ini apa yang kita butuhkan, bagaimana perjumpaan dengan Tuhan, itu yang menjadi kebutuhan kita. Seberapa banyak kita haus, kita rindu untuk senantiasa setiap hari, setiap waktu untuk kita berjumpa dengan Tuhan, untuk kita menerima arahan Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Apalagi hari Minggu. Apa yang kita butuhkan di setiap ibadah kita? Kita nomor satu, kita rindu bagaimana Tuhan itu memberi arahan. Dari tahta Tuhan ada pesan buat umatnya. Untuk kita tahu di hari-hari ke depan kita akan lewati masa-masa yang sulit. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kalau hari ini ya dikatakan firman Tuhan, kita ini kan dutanya kerajaan surga. Kita di dunia ini hanya utusan. Harusnya kita ada sesuatu yang luar biasa. Betul enggak? Ini penting sekali. Jadi hari-hari ini betapa pentingnya untuk kita ini hari-hari ini membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap pertemuan kita haus. Di mana setiap pertemuan itu kita bisa merasakan Tuhan. Keberadaan Tuhan nyata di dalam tiap pertemuan kita. Jadi kalau kita sedang memuji Tuhan, jangan memuji Tuhan dengan asal-asalan. No. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena di saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita rasakan keberadaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Oh, dahsyat sekali. Seperti Tuhan ajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pastikan setiap hari kerajaan surga itu nyata dalam hidup kita. Segala yang dari Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan ini yang dilakukan oleh Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Hari-hari ini mari kita sama-sama punya kerinduan. Untuk di setiap waktu dalam hidup kita, saat teduh kita mulai dirubah. Bukan saat teduh yang hanya liturgi. Tapi saat teduh mungkin cuma 5 menit, 10 menit, 30 menit. Tapi kita boleh merasakan Tuhan dalam saat teduh kita. Mungkin dalam ibadah kita puji-pujian. Kita rasakan mau lagu lama, lagu baru, mau apapun. Rasakan di sini Tuhan berbicara. Amin. Karena kita butuh Dia hari-hari ini. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang terjadi. Kalau yang ngomong kepala negara percaya enggak sih? Percaya dong. Ini yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Dan mari kita sama-sama melihat firman Allah. Ayat yang kedua. Ya, Kejadian 18 ayat kedua. Apa dikatakan? Ketika ia, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dikatakan apa? Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari. Itu lihat, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Ya, dikatakan itu malaikat, utusan Tuhan. Yang jelas Abraham melihat sesuatu. Hari-hari ini seberapa banyak kita melihat akan kehadiran Tuhan. Bagaimana kita melihat? Hari-hari ini dengar, apa yang kau lihat itu menjadi keyakinanmu. Dan apa yang kau yakini itu menjadi apa yang kau lakukan. Kalau hari ini kau gak yakin, pasti yang kau lakukan segala sesuatu yang tidak menjadi keyakinan. Jadi ingat, apa yang kau lihat itu adalah apa yang menjadi dasar keyakinanmu. Dan apa yang menjadi dasar keyakinanmu itu menjadi apa yang kau lakukan. Abraham dia melihat
melihat utusan Tuhan. Dia melihat Tuhan. Seberapa banyak hari-hari ini kita melihat Tuhan? 1 Tawarikh 16 ayat 11. Kita lompat dulu ya, 1 Tawarikh 16 11. Ya, anak saya biar saya latih cepet-cepet ya. Minggu pertama katanya kalau kombun khotbah itu semuanya langsung ya dadaan. Nah, ini dia saya tes gitu ya. Saya tanya, "Pi, bocorannya ayatnya mana?" No, ya. Seperti Pak Yoel. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Dia minta bocoran, enggak ada bocoran ya. Tuhan yang berbicara. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Ayo cepat. Kurang. 1 Tawarikh 16 11. Kalian buka ayat dong. Jangan lihat di depan. Kasihan grogi nih. Ya. Yuk baca sama-sama. 1 2 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya satu saat status ayat ini di dalam WA saya. Saat saya status, ada seorang pelayan Tuhan, pengusaha. Dia berkata, gak mungkin kita bisa lihat wajahnya. Pertanyaannya, waktu dia jawab, japri ke saya. Kira-kira saya gimana responnya? Kalau kamu ditanya, apa mungkin sih bisa lihat wajahnya Tuhan? Mungkin enggak. Sementara Abraham suka lihat-lihatan sama Tuhan. Suka lihat keberadaan Tuhan nyata. Malaikat kayak naik turun setiap hari ketemu sama Abraham. Pertanyaannya, hal yang wajar enggak? Lihat keberadaan Tuhan. Lihat kemuliaan Tuhan. Hal wajar enggak? Harusnya wajar. Tapi dia bilang, gak mungkin, saya sudah bertahun-tahun melayani, ya, aku gak pernah lihat itu. Saya sebenarnya mau berdoa buat dia, dalam pengertian gini, kan dia pengusaha gitu. Tuhan, izinkan dia lihat wajahmu. Tapi kalau Tuhan jawab, hari ini jam sekian aku panggil dia untuk lihat wajahku. Kan mati dia, betul gak? Dan saya punya pikiran gini, lah dia masih punya tanggungan di perusahaan saya deh. Lah engko sing bayar sapa Tuhan? Kan hangus utangnya. Kan gitu. Ya saya ini guyonan ya, gitu ya. Yang di rumah atau yang ini nonton ini guyonan. Lalu saya berdoa gini, Tuhan, tanpa dia tahu, saya berdoa hari-hari ini buat dia untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat situasi yang dialami. Amin. Bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Lewat doa, lewat firman-Nya, dan lewat apa yang kita lakukan. Kalau kita doa sungguh-sungguh, masuk dalam rumah Tuhan, masuk di kamar, kita masuk di kamar dan kita bersekutu dengan Dia, kita menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan akan datang. Ya. Dia akan menyatakan keberadaannya, mungkin dengan damai sejahtera, sukacita, lewat suara yang berbicara, lewat hati nuranimu, lewat mungkin perkataan, lewat pikiran rohmu, pikiran perasaan rohanimu, dia banyak bisa berbicara. Ya, itu yang hari-hari ini kita harus sediakan waktu untuk Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara langsung sampai telingamu dengar, bisa. Karena itu pekerjaan Roh Kudus, amin. Lah keberadaan nyata real bisa gak? Bisa. Saya mau ngasih tahu. Tapi hari-hari ini saya mau ngasih tahu sejauh mana kita haus dan lapar cari Tuhan. Karena kita hari-hari ini saudara, kalau kita menghadapi situasi yang ada, kita masih punya apa? Oh, pengalaman saya. Firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya tanpa mengandalkan Tuhan. Kalau hari ini kau masih pakai strategi yang lama, caramu yang lama, no. Kasih Tuhan itu selalu baru, amin. Dan kau harus cari Tuhan, datang kepada Tuhan, cari wajahnya, cari kekuatannya, selalu. Datang sama Tuhan, sembah Tuhan, tanya Tuhan, dengar Tuhan, mari bicara Tuhan, bicara. Izinkan dia berbicara. Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Dia akan berbicara lewat apa yang Tuhan yang kita renungkan. Mengapa kita pentingnya membaca firman? Setiap hari baca firman, renungkan firman.
Karena saya disuruh untuk membimbing Pak Justinus, ya, calon suaminya Deborah. Ya, di dalam bimbingan pernikahan, kami punya komitmen untuk setiap hari kita membaca firman dan membagikan firman. Ya, dan akhirnya Pak Justinus mengikuti setiap hari. Kadang Allah dia di laut tidak ada sinyal. Kami bimbingan selalu Zoom. Kadang-kadang di pulau mana gitu, dia harus nyebrang dulu, naik kapal kecil, naik kapal kayu untuk cari sinyal. Untuk apa? Renungan firman. Dan itu terjadi setiap pagi. Saya kasih firman, dia kasih firman, saya dapat ini. Kita bangun. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Tuhan bicara lewat firman-Nya. Dan lewat apa yang kita lakukan sesuai dengan firman-Nya. Buka Yohanes 14 ayat 23. Ini bagus ayatnya. Yohanes 14 ayat 23. Kita belajar firman, ya. Bagaimana Tuhan menjumpai kita, ya. Sudah, Yohanes 14 ayat 23. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti apa? Firman-Ku, dan Bapa-Ku akan apa? Mengasihi dia, dan kami akan apa? Kami akan apa? Kami akan datang kepadanya. Bagaimana Tuhan itu datang kepada kita? Kalau kita mengikuti firman-Nya. Kalau kita bangun pagi hari-hari kita ngikuti apa yang menjadi firman dan arahan Tuhan. Kalau Tuhan katakan bangun pagi untuk bersuka cita, kalau kita bangun pagi untuk mengasihi, kita untuk bangun pagi untuk selalu bersyukur. Dan kalau kita bangun pagi untuk mengampuni, kalau kita bangun pagi melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, dengar, dia akan menjumpai kita. Amin. Jangan kau bangun pagi dengan bersungut-sungut. Hari ini meneh, doa meneh. Ingat, Tuhan tahu. Amin. Dia akan menjumpai orang yang mengasihi dia. Dia akan menjumpai orang yang melakukan firman-Nya. Dia akan menjumpai. Ya, dikatakan apa? Kami akan apa? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami akan datang kepadanya dan diam. Wih, bukan hanya cuma kunjungan pergi, tapi diam bersama-sama. Mantap. Betul enggak? Dia akan tinggal di situ. Ya, terus. Ya. Ya, cepat ya. Kembali ke Kejadian 18 ayat 3. Ya. Ini yang kita belajar. Ya, satu sikap, ya. Tadi yang nomor 1 apa? Ia melihat. Yang berikutnya apa? Ia berlari. Kejadian 18:2 ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari. Jadi orang yang rindu sama Tuhan, gambaran orang yang sungguh cinta sama Tuhan, itu semangat, menggelora. Ya, cintanya itu berkobar-kobar, ya. Kalau engkau datang menyembah, berdoa dengan sisa-sisa tanpa berkobar-kobar, ya, saya masih ingat dulu kalau cinta yang berkobar-kobar kayak apa? Satu pernah gara-gara terlambat, ya, naik angkot susah, ya, dari Blotongan ke Taman Sari. Sampai Taman Sari kalau dulu kita persekutuan gereja, ya namanya gereja kalau sekarang ya, persekutuan itu hari Rebu. Jam 6 itu kalau terlambat pintunya ditutup. Maka saya sama Bapak Gembala waktu itu, Pak Gembala tuh lari gitu ya. Lari di depan, saya ngikuti di belakang terus kayak orang kayak dikejar copet apa ngejar copet apa dikejar anjing. Tuh lari gitu. Aku sampai kira kok ya karena kamu olahraga lah, kita kan olahraganya apa? Gitu ya. Dia lari cepat. Nah kamu tugas, saya kan cuma pendengar kan gitu kan. Tapi kan tetap baik ikut melayu gitu. Wah langsung masuk jalan damar. Kita lari kenceng-kenceng gitu. Supaya bang gak ketutupan. Gitu aja. Saya masih bayangkan mau datang persekutuan, mau datang ke gereja harus cepet-cepet. Kalau hari ini kita gimana? Kalau bisa berlama-lama, betul nggak? Cari Tuhan kalau bisa berlama-lama kowe lah. Tapi Tuhan berkata cepat-cepat. Ini
gambaran orang yang rindu sama Tuhan apa? Oh, orangnya rindu berlari cepat. Kalau bisa duduk paling depan dulu, paling depan. Kalau kita paling belakang, kan gitu. Ini yang terjadi. Responnya Abraham untuk dia datang kepada Tuhan, melihat Tuhan, melayani Tuhan, itu dengan semangat, dengan antusias. Woi, mantap ini. Belajar dari Abraham luar biasa, ya berlari. Gitu ya. Yuk, ayat yang ketiga, baca. Baca ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ayat keempat. Nah, ini gambaran dari apa? Abraham ingin rindu supaya utusan itu berlama-lama. Jangan kau lewati aku. Jangan kau tinggalkan aku. Engkau tinggal bersama aku dulu. Engkau berlama-lama dengan aku. Ini kerinduan Abraham. Abraham tidak pernah membuang waktu. Dia menghargai waktu persekutuannya dengan Tuhan. Dia menghargai waktu perjumpaan dengan utusan Tuhan. Dia berlama-lama. Seberapa banyak kita memberikan waktu untuk berlama-lama bersekutu dengan Tuhan. Ini penting. Kerinduan untuk berlama-lama, mantep itu. Bangun itu, ya. Terus, ya, ayat yang ke-5. Baca, 5. Nah, dikatakan apa? Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Ingat, kalau engkau pengen tahu Tuhan itu kalau berbicara dalam hidup kita, cuma ngomong satu, praktek. Amin. Kalau engkau berkata Tuhan, aku pengen hari ini menang dalam berkat, menang dalam keuangan, praktek. Tuhan, aku pengen menang dalam kesembuhan, kesehatan, praktek. Ingat, Tuhan selalu kita praktek. Praktek apa? Praktek firman. Seberapa banyak kita mempraktekkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Yohanes tadi katakan, Tuhan menjumpai orang yang melakukan firman-Nya. Praktek. Firman itu bukan untuk didialogkan, didebatkan, diomongi, tapi dipraktekkan. Ini yang harus kita bangun. Saya selalu kemarin misalnya istri saya, ini kesaksian ya, nggak apa-apa gitu. Saya utus dia, dikabari Heri, kok Novi masuk rumah sakit. Gini. Ya karena saya harus persiapan, karena saya pulang agak dari kerja agak sore dan harus mempersiapkan firman. Saya ngomong sama istri saya, kamu sekarang pergi ke Hermina untuk telik si Novi, saya bilang gitu, suruh antar Elva. Lalu saya ngebel si Aan, tolong kamu ke sana sama istri. Oh ya, siap. Gitu ya. Seperti saya diberitahu oleh David untuk khotbah hari Minggu. Loh Fit, orang kue Fit. Gitu. Bapak Gembala menginstruksikan Bapak. Gitu. Siap. Gitu. Saya mau nolak gimana kan gitu ya, siap, semua itu harus siap, jadi komando itu kita siap ya gitu ya. Jadi di situ saya perintahkan dan siap lakukan. Baru keluar pintu rumah dia sudah telepon. Saya pikir kenapa telepon gitu, dia tanya nanti ketemu Novi ngomong apa. Loh kok kamu tanya aku? Ya empuh, lo kok takon Roh Kudus toh, kok takon aku. Nanti saya mau kasih tahu ya, kenapa Sarah itu mau berkorban, tidak ngeyel. Ya, nanti kita lihat, ada perkara yang dahsyat. Kamu ketemu Tuhan dong, tanya mbak Tuhan. Dia pulang saya tidur udahan. Pagi saya tanya, kayak wingi ngomong apa mbak Novi? Lali. Piye toh? Itu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mau kita praktek firman, betul nggak? Datangi praktek, ya.
Ada satu cerita di komplek kami, ada satu anak hilang. Ya, karena dia pergi aja gitu. Akhirnya dicari, dilaporin belum ketemu. Ya, dan akhirnya saya dapat dari siapa, Pak, ini kelihatannya mau ditanyain orang pinter gitu ya, untuk tahu gitu. Saya tanya istri saya, gimana kalau kamu mendengar seperti itu? Ya, ini kan penting kan? Mbok kowe sing maju lah, kowe kan para janda di rumah itu. Masuk yang datang saya, kamu dong sama timmu. Maksud tim ibu-ibu yang Wonder Woman gitu ya. Lah kok piye? Doane piye? Apa kita nujem apa gitu. Saya mau kasih tahu, kita harus ketemu Tuhan. Amin. Amin. Hari-hari ini kita harus jadi jawaban akan dunia ini. Amin. Banyak persoalan, banyak hal gelap, butuh terang. Kitalah terang, dan sumber terang itu adalah Tuhan kita. Amin. Ya, terus ya. Ya, jadi dia praktek ya. Yuk, berikutnya ayat yang ke-6, baca. Oh, apa yang dikatakan Abraham? Lalu Abraham segera, dengar, kalau engkau melayani Tuhan, kalau engkau ingin melakukan sesuatu buat Tuhan, gak ada tunda-tunda. Ya, istri saya itu waktu itu ingat ya, istri saya kami sedang menata hidup jadi lebih sehat. Ya, kurangi nasi, puasa jam 8 sampai siang, kita lakuin itu ya. Jadi supaya agenda ilahi di dunia ini saya bisa selesaikan ya gitu. Juga perawatan wajah, saya sedang dirawat lah gitu. Karena dikit butuh perawatan di muka saya supaya lebih glow untuk kemuliaan Tuhan mungkin. Nah, kemarin waktu dia itu saya pulang kerja sama mandi, tapi dia mulai menata wajahnya. Dia pakai masker gitu. Baru tempel maskernya kasih madu lagi. Wah, sangar lah weh saudara. Zaman kondisi madu ki larang. Ini cuma tempel-tempel saudara. Kasih madu. Nanti baru ditempel itu kan butuh sekian menit. Betul enggak? Sekian itu. Saya bilang, lepas itu masker, segera pergi ke Novi. Lama muter nunggu menit. Enggak, lepas itu masker, segera ke Novi. Saya bilang gitu. Lalu dia cepet gini. Ya enggak tahu itu segenap hati atau wah iki bojoku iki jan gitu. Orang ngerti larangnya madune gitu ya gitu. Firman Allah berkata segera. Jadi kalau kita dengar, kita tahu Tuhan sedang ada di situ, kita melihat ada pekerjaan Tuhan di situ, jangan tunda, segera. Amin. Bersegera itu ya. Dan dikatakan berikutnya apa? Ya. Bersegera pergi ke kemah mendapatin Sarah. Sarah ada di mana? Di kemah. Dia pergi ke Sarah dan dia berkata apa? Segeralah ambillah 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ingat, kalau engkau buat Tuhan, beri yang terbaik. Betul enggak? Beri yang terbaik, tepung yang terbaik. Jangan beri yang sisa, jangan beri yang di bawah. Ingat, beri yang terbaik buat Tuhan. Waduh, kok masa kayak gini, masa sukar, masa gelap, firman-Nya beri buat Tuhan yang terbaik. Tuhan akan buat mukjizat. Yuk terus, ayat yang ke-7, baca. Ingat, tadi tepung yang terbaik. Berikutnya ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Ingat, membuat sesuatu masakan yang the best. Ya, makanan yang terbaik disajikan. Gitu. Jadi kalau masak, ingat beri daging yang terbaik. Tenderloin yang terbaik.
Saya lihat sana supaya dipraktekkan. Aku ndelok kene kan kowe ora praktekke buat aku. Jadi yang terbaik, daging yang empuk. Karena pernah satu saat saya memberi daging, ya yang murah aja. Kan kita sering berusaha untuk makan daging gitu ya, kurangi karbohidrat, kita makan. Enggak taunya saya coba cari yang murah. Tekan rumah, itu dibakar, itu walotnya blas, saudaraku ya. Ini enggak sesuai Alkitabiah ya. Maka mulai saat itu saya bertobat. Kalau datang ke Sporindo yang di Semarang, pulang kerja gitu, saya cari daging yang terbaik. Meskipun cuma satu potong itu bisa hampir mahal ya itu, tapi kita nikmatin gitu, yang terbaik gitu. Amin. Pengen nikmati daging yang terbaik ya, nanti tanggal berapa, 12 ya, Kombun ulang tahun pernikahan. Yang terbaik gitu. Nomor 1 mesti buat saya dulu dong gitu ya. Jadi yang terbaik, daging yang terbaik ini penting sekali ya. Lalu terus ayat yang 7. Ayat yang 8, ayat 8. Nah, dia tahu yang tamunya ini tidak hanya cuma makan daging tepung, tapi dia minum susu yang enak. Amin. Jadi pastikan beri yang terbaik. Untuk Tuhan beri yang terbaik, semua yang terbaik. Kalau kita sadar, kalau kita tahu, kalau kita lihat Tuhan, maka itu menjadi dasar keyakinan kita. Maka apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan yang terbaik. Betul enggak? Ini yang terbaik. Ya. Ayo kita belajar itu. Ya. Mari kita sama-sama mulai hari ini lakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya, cepat. Sekarang ayat 9. Ayat 9. Terus. Nah, dikatakan Sarah ada di dalam kemah. Karena selama ini dengar bahwa Sarah itu tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Selama ini yang berjumpa dengan Tuhan hanya Abraham. Sarah hanya dengar semua arahan dari Abraham. Abraham ngomong, "Hei Sarah, engkau harus taat. Nanti ya Sarah dengar, kalau aku pergi, ya kamu harus taat." Itu dia dengar, karena Tuhan ngomong dengar, kita akan diberkati, kita akan beranak cucu. Sarah taat. Dia dengar dari siapa? Abraham. Dia tidak pernah langsung ketemu Tuhan. Ya, terus ayat 10 baca. Ayat yang ke-10, waktu firman-Nya datang, aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau. Waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah mendengar dari pintu kemah. Sarah nguping. Dia coba nguping akan pesan Tuhan. Apa yang terjadi? Terus ayat berikutnya 11. Nah, ya, Abraham dan Sarah telah tua. Secara fakta, secara lahiriah kondisinya tua. Ya, kondisinya tua, enggak mungkin. Ya. Fakta jasmaninya lanjut umurnya, telah mati haid. Enggak mungkin. Itu. Terus ayat 12. Sarah apa? Tertawa dalam hati. Saya mau nanya, coba, semua kan ditutup mulut. Tertawa dalam hati. 1, 2, 3. Tertawa dalam hati gimana? Oh, cek krungu loh. Ingat, itu betul-betul sunyi, tapi di dalam hatinya dia tertawa, meragukan. Ya, tertawa dalam hati.
Tidak ada suara. Kalau saya bilang, itu masih kedengaran toh. Nah ini tertawa dalam hati kira no suaranya loh. Lihat ya. Terus kita perhatikan, ini ada rahasia yang luar biasa. Ayat 13, baca. Saya mau tanya, Tuhan tahu enggak kalau Sarah tertawa? Bagaimana Tuhan tahu Sarah tertawa? Sementara dia tertawa dalam hati yang tidak terdengar. Ingat, waktu engkau duduk dan meragukan firman, Tuhan tahu. Waktu engkau selesai berdoa dan kau ragu, Tuhan tahu. Apapun hari ini yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Lihat, Tuhan tahu. Kalau engkau sadar, dikala engkau sedang menyembah Tuhan, kau ragu, Tuhan tahu. Engkau angkat tangan, kau ragu, Tuhan tahu. Itulah kemahatauan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa dia Allah, kita itu Allah yang maha tahu, maka kita akan berubah cara hati kita, pikiran kita mengasihi Tuhan. Kita tahu Tuhan maha tahu loh. Kita memberikan persembahan asal-asalan, kita doa asal-asalan, kita baca firman asal-asalan, Tuhan tahu. Maka gak perlu puji-pujian itu. Yo sebelum puji-pujian kayak minggu lalu ya, pijet-pijetan dulu. Menghadap Tuhan kok tetap pijet-pijetan, Tuhan tahu. Lu harusnya nyembah Tuhan sungguh-sungguh, gak perlu dipompa-pompa. Masuk ibadah, kau siapkan hatimu, sembah dia, lompat-lompat, angkat tangan. Amin. Gitu, kumbah, ngeji Tuhan. Jadi itu yang penting. Jadi kita harus benar-benar hari ini untuk kita sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Kita harus tahu apa yang kita kerjakan. Ya, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Berikutnya, ya ayat berikutnya. Ayat 14, baca. Oh belum di set. Oh sudah, baca. 1, 2, 3. Nah, dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ada enggak? Enggak ada. Meskipun hari ini sukar, meskipun tahun depan itu gelap, enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Percayakah kita? Nah, kalau engkau ragu-ragu hari ini, loh aku tuh hari ini jualan susah. Jualan untuk bahan baku, untuk jualan kasur, sofa, itu berat hari-hari ini. Mereka produksi cuma 50%. Ya, mereka hari-hari ini kerja pabriknya ada yang 3 hari kerja, 4 hari kerja. Loh itu fakta lahiriah loh. Kok bilang firmannya tiada yang mustahil? Saya percaya itu. Amin. Karena ini firman. Amin. Itu fakta lahiriah, fakta jasmani. Kita berdiri berjalan di atas fakta firman Tuhan. Amin. Petrus waktu lihat Tuhan Yesus, dia berjalan di atas firman Tuhan. Datanglah, mari datanglah. Dia berjalan. Bukan dia lihat bawah, lihat gelombang. Dia bukan lihat laut, dia lihat firman, dia berjalan. Dikala dia matanya mulai lihat laut, melihat angin, dia mulai tenggelam. Tapi waktu dia melihat firman, dia akan berjalan. Amin. Dan apa yang dikatakan di situ? Pada waktu yang telah ditetapkan di tahun depan, aku akan kembali mendapati engkau. Pada waktu itu Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, jelas di situ. Ya, ayat yang 13, lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguh aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua. Ya, dan di situ dikatakan pada waktu itu, kenapa Sarah tuh istilahnya dia tertawa, dia membalik, aku bukan tertawa Tuhan, ya, aku enggak mentertawakan itu, tapi Tuhan berkata, engkau tertawa, ya, engkau tertawa. Dia sudah berhadapan muka. Saat itulah Sarah mulai ketemu dengan utusan Tuhan. Dan saat itulah Sarah mulai mengalami perjumpaan dengan utusan Tuhan. Apa yang membuat Sarah rela
mendukung Abraham korban untuk anaknya karena Sarah tahu Tuhan juga berbicara kepada Sarah. Jadi pasangan suami istri harus sama-sama membangun hubungan dengan Tuhan. Sama-sama mereka harus ketemu Tuhan. Tidak bisa cuma salah satu. Ya, imamnya laki-lakinya ketemu Tuhan, istrinya enggak. Istrinya sungguh-sungguh, suaminya enggak. No, semuanya harus punya hubungan gairah untuk sama-sama bersekutu sama Tuhan. Saya bangga sama istri saya, masih ikut kelompok bertekun menghafalkan firman. Ya, dan itu luar biasa, sampai setiap bulan harus dia praktek. Kalau dia nginep di hotel pun malam-malam itu masih dermimil gitu ya, memperkatakan firmannya itu diapalin di audio, direkam, setelah itu dikirim ke kelompoknya dia tekun untuk memperkatakan firman. Saya katakan, wah kamu hebat ya gitu. Dia lakukan itu terus. Tujuannya cuma untuk apa? Membangun imanmu ya, ketemu Tuhan, ini penting ya. Jadi firman Tuhan pagi ini, kenapa kita bisa berkorban? Karena kita ketemu Tuhan, kita terhubung sama Tuhan. Orang yang berkorban, Abraham berkorban yang terbaik, Sarah berkorban yang terbaik, karena dia ketemu Tuhan. Amin. Dan kita akan melihat mujizat terjadi. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyikan satu pujian. Ya. Yuk. Udah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit. Tuhan ada di sana. Kemanakah aku dapat pergi? Ku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganku mendekat padamu. Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Saya mau bacakan di dalam Matius 6 ayat ke-8. Matius 6 ayat ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kau perlukan. Bapamu mengetahui apa yang kau perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Dengar, Bapamu tahu apa yang kau butuhkan. Bapamu tahu akan apa yang ada dalam hati dan pikiranmu hari ini. Oleh sebab itu, di mana kita berada, Dia di situ ada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama sadari keberadaan Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang ada, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang dahsyat, ada dimanapun juga. Di saat kau kerja, kau di rumah, dimanapun juga Tuhan ada di situ. Kalau kau sadar bahwa Tuhan ada di tempat kerjamu, di rumahmu, di kuliahmu, di sekolahmu, aku lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Kolose katakan, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Dikala engkau masak, menyapu, mengepel, lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Saya masih ingat waktu saya zaman persekutuan, saya toto tikar. Saya sukanya nomor 1 adalah menoto tikar, dan saya mau datang nomor 1 di gereja. Cuma 1 untuk noto tikar. Saya lakukan yang terbaik, saya lakukan yang terbaik. Karena itu saya tahu itulah saya lakukan untuk Tuhan. Apa
apapun juga dalam hidup ini, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Apapun juga, beri yang terbaik buat Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Yes, amin. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Amin. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Angkat tanganmu, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu kini penuhi. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan. Yes, amin. Engkau Allah Maha Tahu. Betapa dahsyat hadirat-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat, ayo sekali lagi. Oh, Engkau Tuhan, Allah Maha. Dia tahu, meskipun gelap, meskipun sukar, Dia tahu. Kini penuhiku, bawaku mendekat. Saya minta yang ibu-ibu nyanyikan. Yang ibu-ibu nyanyikan, Engkau Tuhan. Saya minta para bapak-bapak, para pria berdoa. Tuhan, aku mau pastikan hari ini hanya Tuhan satu-satunya jalan dalam hidupku. Satu-satunya. Sekali lagi ibu-ibu, pujikan ini. Engkau Tuhan, ibu-ibu nyanyikan ini. Yes. Semua para bapak-bapak pria, katakan, Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kau tahu apa yang menjadi pergumulanku, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Yes. Sekarang para bapak-bapak, para pria, katakan, Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Saya minta bapak-bapak pujikan ini. Dengar setiap wanita, setiap ibu-ibu, mulai hari ini kau jadi Sarah yang dengar suara Tuhan, yang mulai hari ini tidak meragukan apa yang firman katakan. Mulai hari ini aku menjadi penolong buat suamimu. Mulai hari ini aku menjadi pribadi yang dahsyat, wanita-wanita yang istimewa. Oh, mari sama-sama pujikan Tuhan Allah. Amin. Hadirat-Mu kini penuhiku.
Yes, yes, yes. Terima kesegaran. Terima kesegaran dari Tuhan. Terima kesegaran dari Tuhan. Terima kehausan, kelaparan akan Tuhan, kerinduan untuk berjumpa, kerinduan untuk hadirat Tuhan nyata. Yes, amen. Bapak, kami bersyukur buat pagi siang ini. Biarlah kami pulang, kami terima kesegaran seperti utusan-utusan di mana Abraham rindu supaya utusan-utusan itu mengalami kesegaran. Kami percaya dikala Abraham mempersembahkan korban, di situ Abraham juga mengalami kesegaran di dalam hidupnya. Hari ini Tuhan, kami belajar untuk beri yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya kesegaran itu terjadi dalam hidup kami. Segala yang di dalam tubuh kami, segala yang mati, segala yang tidak wajar, hari ini mengalami pemulihan, kesegaran kembali. Dikala kami melayani mengasihi Engkau Tuhan. Dan hari ini jiwa kami yang tertekan dengan segala berita-berita yang kami dengar di dunia ini. Hari ini dengar firman Allah berkata, segar jiwamu, segarlah jiwamu, karena Engkau bersama dengan aku. Tuhan berkata, Engkau akan terima kelegaan, Engkau akan terima damai sejahtera, karena kerajaanku terdiri dari damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu kau alami damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Yesus. Dan hari ini roh yang berkobar-kobar terjadi atas setiap kami. Kami percaya di dalam nama Yesus. Ada seperti Abraham yang selalu berlari, mengejar untuk hal-hal yang ilahi. Hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, kerinduan di dalam roh kami untuk mengejar hal yang ilahi, kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk membaca firman, untuk melakukan firman, kerinduan untuk hal-hal yang ilahi itu mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan. Saat ini kedangkan kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Kami mau pastikan sebentar lagi kami akan keluar. Hari ini kami akan membawa pesan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini kami mau bawa pesan, kami adalah pembawa pesan ke dunia ini. Dengar, engkau pembawa pesan seperti Abraham dan Sarah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau harus membawa pesan itu. Allahmu, Yesus itu mati dan bangkit. Engkau pembawa pesan kebangkitan Tuhan. Dan hari ini biarlah kami memastikan kasih karunia Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas kami dan menyertai kami sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Amin. Berikan salam, Tuhan memberkati.